Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Ganda, teman-teman Abdurrahman bin Auf. Hari ini, hari Selasa, kita akan belajar tematik 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman berdoa masing-masing. Oke, kita mulai pembelajaran 2 ya, di halaman 32. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Ungkapan meminta tolong sebagai cermin hidup rukun. Oke, kemarin kita sudah mencoba untuk membuat ya ungkapan permintaan tolong. Nah, setiap kita membutuhkan bantuan, maka kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Nah, apabila kita dimintai tolong, juga sebaiknya kita membantu. Selama kita bisa, selama kita mampu, alangkah lebih baik kalau kita mau membantu orang. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Kemarin sebagian besar teman-teman sudah mengumpulkan tugas. Hebat, bagus ya. Contohnya adalah, tolong pimpin teman-temanmu untuk mempersiapkan lomba Disa. Nah, itu adalah ungkapan permintaan tolong. Ya, tolong pimpin teman-temanmu untuk mempersiapkan lomba Disa. Nah, itu salah satu ungkapan permintaan tolong. Jadi, ketika teman-teman membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk meminta tolong. Tapi, ketika meminta tolong juga menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Makanya setiap mengungkapkan permintaan tolong, jangan lupa gunakan kata tolong. Oke, kita lanjut ke pelajaran yang kedua, yaitu PJOK halaman 33. Setelah materi yang lalu, kita belajar tentang variasi gerak bergantung pada tangan atau bergelantung. Dan semuanya teman-teman sudah mencoba mempraktekkan. Ada yang bergantung dengan bambu, ada yang bergelantung di pintu, ya. Masing-masing teman-teman punya variasi berbeda-beda. Ya, tapi Ustadz apresiasi dengan usaha teman-teman, ya. Nah, itu bisa memperkuat atau menguatkan otot lengan, ya. Jadi teman-teman apabila mau praktek seperti itu bisa digunakan pada bambu atau pohon atau bagian-bagian yang lain yang tinggi, bisa untuk bergelantung. Nah, sekarang kita akan mengenal variasi gerak keseimbangan dalam aktivitas senam. Kita biasa melakukan senam di pagi hari, terutama hari Rabu di sekolah. Salah satu gerak variasinya adalah gerak keseimbangan. Contohnya adalah berdiri menggunakan satu kaki. Biasanya teman-teman pasti akan goyang. Seperti pohon yang tertiup angin, pasti bergoyang. Jika kita sering latihan, maka lama-kelamaan kaki kita akan kuat dan sanggup untuk menopang tubuh, walaupun menggunakan hanya satu kaki. Nanti coba praktekkan kegiatan ini ya teman-teman. Nah, lakukan dengan bantuan orang tua dan pengawasan kakak atau orang yang lebih besar atau orang yang dewasa. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, masih di halaman 33, yaitu PPKN, tentang perilaku di sekolah yang sesuai sila pertama Pancasila. Ada yang tahu perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila di sekolah? Oke, banyak sekali ya. Apalagi di SD kita, banyak sekali perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ketika kita datang, kita akan menyapa dan memberikan salam kepada ustadz atau ustazah. Itu juga termasuk sila pertama Pancasila. Setelah masuk, teman-teman biasanya melakukan aktivitas atau rutinitas sholat duha. Itu juga termasuk sila pertama Pancasila. Sebelum belajar, teman-teman pasti memulainya dengan berdoa bersama dengan teman-teman yang lain atau ustadz dan ustazah.
itu juga termasuk perilaku sesuai sila pertama Pancasila. Jadi di SD kita banyak sekali contoh perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Teman-teman ingat bunyi sila pertama Pancasila? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Jangan lupa ya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan teman-teman buka halaman 35. Kita sudah masuk ke pendampingan pembelajaran 3. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ya, buka halaman 35. Ada beberapa gambar, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Gambar yang pertama adalah ketika orang meminta tolong untuk menyapu lantai. Nah, kata tolong bisa digunakan ketika kita membutuhkan bantuan. Oke, selanjutnya masih di halaman 35, yaitu matematika. Menentukan konversi satuan panjang. Jangan lupa buka buku halaman 35. Menentukan konversi satuan panjang dari sentimeter ke meter. Ya, jadi teman-teman, dari sentimeter 100 cm sama dengan 1 meter. Dan 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari sentimeter ke meter, 2 angka di belakang akan dihilangkan. Kalau meter, 2 angka di belakang akan ditambah. Nah, ditambah 002. Seperti itu. Jadi contohnya, ketika ada soal, panjang pintu di kelas Ayu 200 cm. Berapa meter panjang pintu tersebut? 200 cm sama dengan 2 meter. Jadi, panjang pintu adalah 2 meter. Mudah ya teman-teman? Walaupun mudah, tapi jangan lupa untuk latihan supaya teman-teman tidak lupa dan tidak bingung. Oke, materi selanjutnya di halaman 36. Teman-teman bisa buka buku tematik halaman 36. Di situ ada materi SBDP ya, membuat vas bunga dari bahan alam. Ya, Ustadz yakin teman-teman di rumah punya banyak sekali benda yang terbuat dari bahan alam. Contohnya seperti ini, Ustadz ambilkan. Nah, Ustadz sudah punya ini, ya. Ini adalah patung ayam, ya. Nah, dan juga gelas. Dua benda ini adalah benda 3 dimensi. Dan keduanya terbuat dari bahan alam, yaitu tanah liat. Oke, ya. Ini jadi Ustadz punya 2 benda yang terbuat dari bahan alam. Coba teman-teman cari ya di rumah benda apa saja yang terbuat dari bahan alam di rumah masing-masing. Nanti teman-teman coba cari ya, sebagai tugas untuk hari ini, silahkan cari benda yang terbuat dari bahan alam, lalu foto dengan ekspresi yang terbaik. Oke teman-teman, Ustadz akan memberikan satu hafalan dari Ustazah Umi. Coba kalian simak dan dengarkan hafalan berikut. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di materi hafalan. Untuk hafalan hari ini, kita akan belajar hadis perintah bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umatnya agar kita selalu bertakwa kepadanya dimanapun kita berada. Oke teman-teman, sekarang Ustazah akan bacakan hadis perintah bertakwa. Teman-teman bisa menirukannya di rumah. Dan jangan lupa dihafalkan untuk persiapan setoran hafalan bersama Ustazah Fikol di hari Jumat. Hadis perintah bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim.
Taqillaha haitsuma kunta. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu untuk hari ini ya. Sampai jumpa hari besok. Ustadz doakan semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.